Salam sejahtera, salam kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita di dalam siri renungan singkat hari ini. Hari ini saudara, saya ingin berkongsi tentang halangan yang ketiga untuk menikmati kehidupan yang berkelimpahan, kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara, apakah yang sebenarnya dicari oleh manusia? Adakah itu keuangan, kekayaan? Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya manusia sedang mencari satu perkara, yaitu kepuasan, satisfaction. Dan di dalam kesibukan manusia mencari kepuasan dalam hidup, ramai manusia termasuk orang percaya, orang Kristen, jatuh di dalam satu dosa yang dipanggil berhala. Dan berhala inilah yang menghalang kita menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Berhala inilah yang akan menghalang untuk kita masuk di dalam satu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudara dan saudara yang saya kasih, satu hal yang harus kita sadar, bahwa manusia tidak dapat memuaskan dirinya. Bahkan dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak mampu, bahkan tidak boleh memuaskan hati manusia. Oleh itu saudara, mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saya ingat, bahkan saudara-saudari masih ingat sejarah tentang orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari perhambaan. Mereka begitu selesa, mereka tahu bahwa Tuhan Yahweh telah menyelamatkan mereka daripada kematian. Itulah yang ke-10. Bahkan mereka tahu bahwa Allah Yahweh telah menyelamatkan mereka daripada binatang-binatang buas, menyelamatkan mereka daripada kebuluran, menyelamatkan mereka daripada kehausan. Tetapi saudara, kenapa mereka gagal masuk ke tanah perjanjian? Saudara, saya mau beritahu hari ini karena mereka telah gagal menjadikan Allah Yahweh sebagai penguasa tunggal dalam hidup mereka. Mereka telah gagal menjadikan Allah Yahweh sebagai Tuhan, Lord, di dalam hidup mereka. Sehingga mereka telah jatuh di dalam berhala. Waktu Musa pergi ke Gunung Sinai, waktu itu mereka sedang mencari sesuatu untuk memuaskan hidup mereka. Dan mereka telah membuat berhala. Dan mereka mulai menyembah berhala. Dan justru itu saudara, mereka tidak dibenarkan masuk di dalam tanah perjanjian. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kegagalan kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita akan membuat hidup kita mencari kepuasan di dalam dunia ini. Bahkan kepuasan itu saudara, kesibukan kita mencari kepuasan membuat kita jatuh di dalam berhala-berhala. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah berhala, apakah jenis berhala di dalam hidupmu saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita recognize, kita kenal pasti berhala-berhala dalam hidup kita. Karena kehadiran berhala ini, saudara, akan menggagalkan kita untuk mencapai kehidupan yang berkelimpahan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan seperti sikap pemazmur. Dia berkata di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-16, dengan umur panjang aku memberi kepuasan dan menunjukkan penyelamatanku. Hanya kepuasan dalam hidup itu dapat dicapai, dapat dinikmati di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Mazmur berkata di dalam Mazmur 63 ayat 6, jiwaku akan merasa puas seperti dijamu, dan aku akan memujimu dengan sukacita. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan Yesus Kristus berkata dalam Lukas 6 ayat yang ke-21, diberkatilah kamu yang lapar sekarang, karena kamu akan dipuaskan. Saudara, adakah Anda lapar dan haus akan kehadiran Tuhan dalam hidupmu? Adakah Anda lapar dan haus untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam kehidupanmu hari ini? Menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita berarti saudara, kita rindu
dan haus, dan kita lapar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus dalam hidup kita adalah kepuasan hidup yang dikatakan oleh Mazmur 23 ayat pertama. Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak kekurangan apa-apapun. The Lord is my shepherd and I shall not be in want. Itulah kehidupan yang menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang dimaksudkan kepuasan dalam hidup kita. Mari saya mendorong Anda semua, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang dengan hati memohon ampun, memohon maaf kepada Tuhan jika selama ini kami gagal menjadikan Engkau sebagai Tuhan dalam hidup kami. Kami begitu selesa, kami begitu yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kami, tapi kami gagal menjadikan Engkau penguasa tunggal, sehingga kami sibuk mencari kepuasan dalam hidup kami, dan kami sadar kami jatuh di dalam dosa berhala. Ampuni kami hari ini Tuhan. Singkirkanlah segala berhala-berhala dalam hidup kami, dan bawa kami Tuhan kembali kepada persekutuan dengan Engkau. Seperti pemazmur, biarlah hati kami haus dan lapar akan Engkau. Dan apabila kami haus dan lapar akan Engkau, disitulah hati kami dipuaskan. Karena kami tahu Tuhan, dunia ini tidak pernah dan tidak dapat memuaskan hati kami. Kepuasan kami, kepuasan yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian saja renungan singkat kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay at home, and stay blessed. Tuhan Yesus memberkati. Amin.